Halo guys, kembali lagi bersama saya Gira Crypto. Jadi di video kali ini kita akan ngomongin tentang Kadena ya guys ya. Dan kalian mungkin udah tahu ya Kadena itu adalah bangkrut ya kemarin ya. Nah pertama-tama saya sebelum ngomongin apapun itu ini not financial advice ya guys ya. Video ini dan bahkan channel saya itu not financial advice. Anyways, kita langsung lanjut aja ke Kadenanya ya. Jadi Kadena itu apa sih? Kadena itu kita jelasin dulu secara general lah. Kenapa apa Kadena itu apa ya? Kadena itu adalah layer 1 yang berbasis proof of work. Karena dia layer 1, dia bekerja kayak semacam Ethereum dan Solana dan segala macam. Tapi dia berbeda dari mereka, yaitu mereka menggunakan proof of stake gitu. Sedangkan ini kan proof of work. Berarti kan kalian bisa mining ya. Dan mungkin kalian para miner out there pernah ya pasti udah tahu tentang miner model buat mining Kadena ya guys ya. Pasti kalian yang nonton ini mungkin pasti tahu ya kalau memang kalian miner. Nah, dia tuh menggunakan yang dinamakan chain web guys ya, teknologinya. Nah, teknologi ini tuh bekerja seperti kayak shardingnya Ethereum waktu itu, di mana chainnya itu dibagi menjadi 20 chain kalau untuk sekarang ya Kadenanya ya. Dan dari 0 sampai chain 19. Nah ini sendiri aset juga bisa diantar chain di dalamnya. Jadi misalkan dikirim dari chain 0 ke chain 14, chain 0 ke chain 19, atau chain 19 ke chain 14 atau gimana gitu. Semuanya bisa ditransfer antar chain begitu. Tapi per chain itu seperti blockchain beda. Jadi kayak semuanya sama kecuali mereka nggak berbagi wallet. Jadi misalkan dana kalian ada $20 di chain 2, di chain 0 kalian nggak dibaca $20 gitu. Jadi kalian harus transfer dari chain 2 ke chain 0 dan segala macam. Nah ini sebenarnya didesain untuk mempercepat dan meningkatkan throughput dari Kadenanya sendiri. Dan makanya kenapa Kadena memarketing diri sendiri sebagai the blockchain for business. Karena dia decentralized pertama dengan proof of work, jadi lebih cenderung lebih susah untuk ditarget. Lalu kedua, dia mempunyai throughput yang cukup cepat di chainlet mereka, ya kan? Nah, masalahnya adalah mereka itu bukan EVM guys, atau Ethereum Virtual Machine, sehingga project-project akan susah sekali untuk masuk ke Kadena ya karena dia nggak bisa copas. Ya kan kalau kayak ini kan tinggal copas AV gitu, copas Uniswap gitu, gimana kalian udah bisa buat DEX ya guys ya. Tapi karena dia bukan EVM ya orang harus nge-coding sendiri dan kemungkinan besar banyakan orang udah nggak mau ngapain ya. Sedangkan rewardnya juga nggak banyak. Karena apa? Kadena juga karena bukan EVM, likuiditas tuh susah banget masuk ke dalam Kadena, ya kan? Karena gimana? Bridgingnya aja nggak gitu bagus gitu untuk dari antara Ethereum ke Kadena. Ya kan, dan dibandingkan Kadena mending saya ke layer 2 Ethereum gitu ya kan, yang lebih gampang, lebih mudah, lebih apa ya ngomongnya ya, lebih cepat lagi ya kan, lebih easier to use juga. Jadi sehingga likuiditas yang dari Ethereum yang harusnya mungkin bisa lari ke Kadena, kebanyakan ya pasti larinya ke Arbitrum, ke Optimism, ke banyak layer 2 waktu itu. Dan sehingga makanya kenapa Kadena ini jadi sangat-sangat niche guys. Ya kan, jadi memang teknologinya ada tapi use case-nya tuh nggak gitu banyak. Kebanyakan hanya spekulasi saja. Ya, itu makanya kenapa Kadena masih mungkin kalian sebelum ada kejadian ini bahkan nggak tahu Kadena itu apa ya guys ya. Nah, udah gitu ditambah lagi dengan karena dia bentuknya chainlet, ya kan. Kemampuan orang awam lah untuk menggunakan ini tuh susah banget guys. Ya kan, kita udah ngomong gini aja deh ya, dari Ethereum ke layer 2 nya aja mungkin kalian yang mungkin para pemula mungkin kesusahan juga, ya kan, apalagi yang kayak gini gitu guys ya. Dan ini explorernya suka ngebug, terus transaksinya suka nyangkut, dan saya pernah gunain ini guys, dan ini nyangkutnya sering banget guys, ya kan. Jadi itu yang rada-rada menyebabkan kenapa Kadena tuh nggak pernah jadi mainstream menurut saya. Nah Kadena itu waktu kalau kita ngeliat price actionnya itu waktu di November 2021 guys ya, itu 28 di sini ya, itu $28,23 guys per satu Kadena, tinggi banget. Terus abis itu langsung anjlok besar waktu obviously crashnya 2022 ya guys ya, anjlok ke besar. Terus baru mau apa namanya naik lagi, tiba-tiba kena Luna ya, turun anjlok dan sampai sekarang
Dia udah 0,0578 guys ya. Jadi pertama di 2023 pernah ngepump, terus di 2024 pernah ngepump. Tapi yang di saat sekarang kalian lihat ya, ketika tweetnya Kadena langsung ngomongin, langsung jatuh ya dari 0,35an menjadi 0,05 guys. Itu berapa persen tuh? Kalau kita ngelihat ya, kita hitung ya. Itu sekitar 82% guys. Dalam waktu ya kisaran kayak 15 hari lah. Ya gila banget. Memang gak segila mungkin Om ya. Mantra ya, kalian tahu sendiri ya. Itu satu candle langsung jebret. Tapi kan ini masih sangat parah gitu. Karena Om masih ada development kelihatannya ya. Kalau ini udah dilepas sama developernya gitu. Dan developernya udah sendiri ngomong nih, kalau kita lihat ya di dalam official announcement-nya ya. Nih lu lihat deh. Kadena public announcement. We regret to announce that the Kadena organization is no longer able to continue business operation and will be ceasing all business activity and active maintenance of the Kadena blockchain immediate. Jadi bener-bener dilepas, dia udah kayak, bro, gue udah gak mau lagi bro, gue mundur aja deh, dah wes karpe dewe, terserah kalian mau diapain nih ke blockchain-nya. Memang masih jalan bro. Ini kan kalau misalkan kalian lihat ya, ini masih akan bisa jalan. It will continue in our absence. Dan sekitar 566 million coin Kadena akan terus didistribusi sampai di 2139. Tapi overall honestly ya, bagi saya ini udah dead project lah bro. Ya kan, di saat kayak gini, misalkan chain lain udah berkembang terus, ini masih ketinggalan zaman begini. Ini udahlah, ini cycle terakhirnya Kadena bro. Udah nggak akan naiknya, nggak akan setinggi itu lagi gitu. Karena ya kita lihat aja Ethereum Classic ketinggalan terus sama Ethereum, akhirnya kan sekarang banyak yang mungkin kalian bahkan nggak tahu Ethereum Classic itu apa. Padahal sebenarnya Ethereum Classic adalah Ethereum yang aslinya, bener-bener asli Ethereum. Malahan Ethereum yang sekarang yang kalian lihat yang besar, yang top 2 itu kan forknya gara-gara waktu itu DAO hack, ya kan guys. Dimana Ethereum yang sekarang top 2 itu ngehapus sejarahnya. Jadi sebenarnya Ethereum kedua ini rada-rada not immutable, karena dia ngehapus sejarah blockchain transaksi yang scam itu, terus dianggap kayak nggak ada. Sedangkan Ethereum Classic masih mau menyatakan bahwa kayak gini tuh nggak boleh. Jadi dia masih mau mempertahankan immutability-nya. Jadi secara ethos crypto sebenarnya Ethereum Classic yang harusnya lebih bagus. Tapi obviously yang mana yang duitnya yang jalan itu yang penting gitu guys ya. Karena ini kan dunia, memang kita ideal sih boleh, tapi kan sebenarnya kebanyakan manusia adalah bergerak secara pragmatis gitu ya. Di mana duit mengalir, disitulah ada market share. Dan itu kenapa sampai sekarang Ethereum Classic nggak bisa ngalahin Ethereum. Dan Ethereum yang kedua ini, top kedua itu menjadi ya top 2 ya kan. Nah anyways ya, ini overall sangat-sangat buruk bagi Kadena. Terus kalau saya ngelihat ya, ini lebih buruk lagi karena kalau kita ngelihat di web, di Twitternya Kadena, ini kan dirilis di Oktober 2022. Di Oktober 20, staffnya tuh masih di conference guys. Jadi gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba dia ngomong aja gue bangkrut. Padahal di Oktober 20 dia ngomong loh ya, dia di Global Hackathon, di Deploy 15-minute challenge. Berarti kan masih sebenarnya kayak masih mau building, masih mau berinteraksi dengan komunitas, masih mau do some grants as well. Kalau kita ngeliat di Oktober 20 dia bekerja sama Catpad, dia bekerja sama Galaxy, dia lagi buatin chain web EVM, coba untuk mendapatkan EVM likuiditas ya kan. Overall semuanya harusnya masih terlihat kayak ada aktivitasnya gitu guys. Bukan kayak project ditinggalin, tapi tiba-tiba tanggal 22 langsung aja bam, dia mundur ya kan. Ini bener-bener gila guys ya. Menurut saya ini aneh banget. Dan ternyata katanya Kadex itu DEX terbesar di Kadena, itu dia ngomong, ternyata sebelum Kadena ngomong di Twitter resminya, beberapa employee-nya nge-short Kadena guys. Coba ya kan, announcement making tens of millions in profit.
guys ya. Ini mungkin bisa jadi skandal terbesar. Masalahnya adalah kita ada berita yang lebih besar, yaitu Binance dan Trump. Guys ya, Trump punya skandal ya, dimana kalau kalian tahu, apalagi yang sekarang nih ya, yang paling terbaru deh, kan Binance kan nge-pardon CZ ya. Nah di Polymarket itu ada yang ngomong yes besar banget dan langsung cuan di saat mau mendekati Trump mau pardon ini. Padahal waktu sebelum Trump pardon itu, chances di Polymarket itu hanya 30% doang. Jadi mereka cuan gede banget. Dan ini banyak yang ngomong ini bahwa ini insider gitu. Dan kita udah tahu lah, ada banyak kan insider kejadian waktu kemarin di Jumat. Mereka nge-short, terus mereka nge-long pas banget, ya kan? Semuanya pas setelah misalnya sebelum Trump ngomong, dia nge-short dulu dan segala macam. Jadi overall ada kayak semacam foul play ya yang bermain di dunia kripto sekarang. Jadi karena banyak kayak gitu, Kadena punya ini kayak under the radar gitu. Hanya orang yang kena doang yang paling ngomong-ngomong ke orang ya. Sedangkan yang nggak kena ya dia kayak Kadena apa koin kecil begini, nggak ada yang peduli lah. Ya kan yang peduli kan Bitcoin gitu ya yang kena likuidasi banyak kemarin gitu ya. Jadi overall, tapi kita nggak boleh ngelupain bahwa sebenarnya kejadian kayak gini tuh banyak banget di kripto. Dan ini makanya kenapa kita harus benar-benar hati-hati banget, apalagi di zaman sekarang di mana insider itu gila-gilaannya meres orang, karena ya dulunya adalah di market cycle di 2021 semuanya tuh seneng guys, karena semuanya naik. Nah sekarang karena ada yang beberapa yang turun, altcoin nggak naik segala macam, Bitcoin doang yang turun. Nah insidernya pengen, gue mau juga dong cuan yang lebih, dia udah begini dia udah mau sikat aja retail kan guys ya. Jadi ini makanya kenapa kita harus hati-hati banget. Saya selalu saranin, dan ini bahkan sebenarnya saya nggak mau saranin sih, karena ini not financial advice videonya, tapi saya selalu sebagai saya sendiri itu prioritas tetap Bitcoin guys. Bitcoin is the king guys. Bitcoin adalah kalian punya batu apa yang namanya cornerstone, batu bahasa Indonya apa ya, batu penjuru, batu yang jadi fondasi di mana kalian bangun portfolio kalian di atasnya, ya kan. Jangan kalian bangun rumah nggak ada fondasinya, giliran gempa tenggelam bro, runtuh bro. Okay, that's all for this video. I'll see you guys next time.